Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, kembali lagi hari ini kita akan membahas sirah sahabat, salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia, rela berkorban demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Wasallam yang diberitakan masuk surga. Ia adalah khalifah pertama yang meneruskan perjuangan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar pula yang pertama menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Di bawah terik matahari yang membakar dan di atas pasir yang menyengat kota Makkah, berjalanlah Quhafah bersama putranya. Abu Bakar menuju kumpulan berhala di sebelah Ka'bah. Sesampainya di sana, Abu Quhafah berkata kepada putranya, "Wahai anakku, inilah Tuhanmu, bersujudlah kepadanya." Setelah itu, Abu Quhafah pun pergi meninggalkan putranya yang masih kecil itu di depan berhala. Abu Bakar lalu mendekati salah satu berhala dan berkata, "Sekarang aku lapar, berilah aku makanan." Akan tetapi berhala itu tidak menjawab permintaannya. Ia pun berkata lagi, "Aku tak punya baju, berilah aku pakaian." Berhala itu tetap tidak menjawabnya. Abu Bakar lalu mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke wajah berhala tadi. Wajah berhala itu pun hancur. Setelah itu, Abu Bakar pulang. Di rumah, ia menyadari bahwa berhala-berhala itu tidak bisa memberi manfaat. Mereka tidak dapat mendengar dan tidak pula berbicara. Kelak, ia tumbuh menjadi dewasa dalam keimanan dan tidak pernah bersujud kepada satu berhala pun. Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, berasal dari suku yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari bangsa Quraisy. Bahkan, sifat dan perilaku Abu Bakar sangat mirip dengan Nabi yang memiliki akhlak mulia. Abu Bakar berkenalan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan mereka berdua dengan usia yang tidak terpaut jauh. Usia Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menyatukan hati mereka berdua untuk sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembahnya, menjaga amanah, melakukan kebaikan, dan berkata jujur. Awal keislaman Abu Bakar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, Abu Bakar adalah orang pertama yang meyakininya. Ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus sebagai Rasul, ia pun mendatangi Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Abu Qasim, hal apa yang telah aku dengar darimu itu?" Nabi pun menjawab, "Memangnya apa yang telah kamu dengar dariku, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata, "Aku mendengar bahwa engkau telah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan engkau mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah." Nabi berkata, "Benar, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dia telah mengutusku untuk seluruh umat manusia." Mendengar itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah menemukan kebohongan pada dirimu. Engkau memang pantas untuk menyampaikan agama Allah, karena engkau adalah orang yang dapat dipercaya, selalu menyambung tali persaudaraan, dan selalu berbuat baik."
Saat itu juga, Abu Bakar menyatakan masuk Islam. Suatu hari, Abu Bakar pergi menemui Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Abdullah untuk diajak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertiga pun masuk Islam atas bimbingan Abu Bakar. Melihat apa yang dilakukan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar Al-Atiq, atau orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Pada awalnya, dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia secara terbuka. Sejak saat itu, banyak orang musyrik mulai memusuhi Islam dan para pengikutnya. Mereka melukai orang-orang Islam yang lemah dan memusuhi orang-orang Islam yang kaya. Suatu hari, Abu Bakar melihat Bilal, seorang budak dari negeri Habasyah, yang sedang disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dalam keadaan tak berpakaian, Bilal dijemur di padang pasir kota Mekah. Di atas perutnya diletakkan sebuah batu besar. Walaupun Bilal disiksa dengan kejam, ia tetap beriman kepada Allah. Ia mengucapkan kata Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Peristiwa itu sangat menyentuh hati Abu Bakar. Ia pun pulang untuk mengambil harta, lalu mendatangi Umayyah bin Khalaf dan berkata kepadanya, Aku akan menebus Bilal. Umayyah menjawab, Aku akan memberikannya asal engkau memberi 5 uqiyah emas. Abu Bakar setuju. Setelah itu Umayyah berkata lagi, Seandainya engkau menawarnya dengan harga 1 uqiyah emas pun, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Abu Bakar menjawab, Meski engkau menjualnya dengan harga 100 uqiyah emas pun, aku akan tetap membelinya. Bukan hanya Bilal yang dibebaskan oleh Abu Bakar dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan, ia selalu mencari budak-budak yang telah masuk Islam dan menebus mereka dengan hartanya sendiri. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan Ka'bah sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang musyrik. Tiba-tiba mereka berdiri dan memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar melihat peristiwa itu, ia langsung berdiri untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki hanya karena ia mengatakan, Allah adalah Tuhanku? Mendengar itu, orang-orang musyrik pun mendatangi Abu Bakar dan langsung memukulnya. Abu Bakar tak membalasnya. Ia menerima pukulan itu dengan sabar. Akibatnya, wajah Abu Bakar bengkak. Bahkan, orang-orang musyrik tak bisa mengetahui mana mata dan hidung Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar telah tewas, maka mereka pun meninggalkannya. Tak lama kemudian, Bani Taim datang. Mereka membawa Abu Bakar ke rumahnya. Abu Bakar sadar dari pingsannya, dan yang pertama kali ditanyakannya adalah, apa yang terjadi pada Rasulullah? Mendengar itu, Bani Taim menjadi marah. Ya, mereka juga orang-orang kafir yang membenci Islam dan Rasulullah. Dalam rasa kesal, mereka meminta kepada ibunda Abu Bakar untuk memberi makanan dan minuman kepada putranya itu. Abu Bakar berkata, Tidak, demi Allah, aku tidak akan minum dan merasakan satu makanan pun sampai aku mengetahui apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Sang ibu pun memandanginya dengan penuh perasaan sedih. Kemudian, ibunya berkata, Demi Allah, aku tidak tahu apa yang menimpa sahabatmu itu. Abu Bakar berkata, Ibu, maukah engkau ke rumah Fatimah? Lalu tanyakanlah kepadanya apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Karena ingin menyenangkan hati putranya, ibunda Abu Bakar pun pergi ke rumah Fatimah. Sesampainya di sana, ia berkata kepada Fatimah, Pergilah bersamaku untuk menemui anakku. Fatimah pun pergi ke rumah Abu Bakar. Ketika melihat wajah Abu Bakar, Fatimah berteriak, lalu berkata, Aku memohon kepada Allah, semoga Allah membalas perlakuan mereka kepadamu.
Abu Bakar yang saat itu tidak memikirkan hal lain kecuali kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah, "Apa yang terjadi pada Rasulullah?" Fatimah menjawab, "Beliau dalam keadaan selamat dan sehat." Sang ibu pun memandangi putranya. Ia meminta Abu Bakar untuk minum meskipun sedikit. Abu Bakar melihat ke arah ibunya, lalu berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai aku melihat baginda Rasulullah dengan kedua mataku." Meski masih lemah, Abu Bakar tetap menemui Rasulullah. Ia berjalan sambil merangkul pundak ibunya, agar dapat menahan beban tubuhnya yang sakit. Ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar langsung mencium kaki Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang menimpaku kecuali apa yang menimpa wajahku ini. Dan ini adalah seorang ibu yang telah mengasuh anaknya dengan baik. Berdoalah kepada Allah agar ibuku mendapat petunjuk dari Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk ibunda Abu Bakar. Allah pun mengabulkan doa beliau. Akhirnya, ibunda Abu Bakar masuk Islam. Suatu hari Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah atau pindah ke Habasyah karena desakan dari penduduk Quraisy yang tidak menyukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya dan pergilah Abu Bakar. Ketika sampai di suatu tempat bernama Barkulimat, ia bertemu dengan Ibnu Adagnah, pemimpin suku setempat. Ibnu Adagnah bertanya, "Hendak kemana engkau Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku dipaksa keluar dari Makkah oleh kaumku, dan aku ingin mencari tempat lain agar aku bisa beribadah dengan baik kepada Tuhanku." Ibnu Adagnah berkata, "Orang seperti engkau tidak boleh keluar atau dikeluarkan. Engkau adalah orang yang suka menolong fakir miskin, suka bersilaturahim, suka menolong orang yang susah serta lemah, dan menghormati tamu. Aku bersedia menjadi pelindungmu. Kembalilah sekarang dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Abu Bakar pun kembali ke Makkah, sementara Ibnu Adagnah berkeliling untuk menemui orang-orang Quraisy. Ia membuat pengumuman kepada para penduduk bahwa dirinya akan melindungi Abu Bakar. Abu Bakar membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Di dalam masjid itulah Abu Bakar melakukan salat dan membaca Al-Quran. Ketika para wanita dan anak-anak mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Abu Bakar, mereka merasa takjub kepada Al-Quran. Ketika Ibnu Adagnah mengetahui hal itu, ia pun mendatangi Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Pelankanlah suaramu saat salat dan membaca Al-Quran." Ibnu Adagnah khawatir akan keselamatan Abu Bakar karena orang-orang Quraisy bisa menemukannya. Mendengar itu, Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya aku hanya berlindung kepada Allah dari semua kejahatan dan keburukan." Ibnu Adagnah pun mengerti Abu Bakar adalah orang yang sangat percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyampaikan kepada kaum musyrikin tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang telah dilakukannya, banyak orang tidak percaya pada perkataan beliau. Saat itu Abu Bakar datang dan kaum musyrikin berkata, "Sesungguhnya sahabatmu ini mengaku bahwa dirinya telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam saja." Mereka merasa yakin bahwa Abu Bakar tidak akan percaya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi ternyata Abu Bakar berkata, "Jika Rasulullah mengatakan seperti itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya beliau adalah orang yang selalu jujur." Mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa percaya hal itu?" Lalu Abu Bakar menjawabnya, "Aku telah mempercayai perkataannya bahwa Al-Quran telah diturunkan kepadanya dari langit. Maka, bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya dalam masalah seperti ini?" Mulai saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan Asy-Syiddiq, karena ia selalu membenarkan ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya gelar itu. Ia pun dikenal dengan nama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Rasulullah, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang kedua yang sering beribadah dan mengerjakan amal soleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Abu Bakar,
Tidak ada satu harta pun yang dapat memberikan manfaat kepadaku seperti manfaat yang diberikan oleh harta Abu Bakar." Mendengar itu, Abu Bakar menangis. Ia berkata, "Sungguh, aku tidak akan menyerahkan jiwa dan hartaku kecuali kepadamu, wahai Rasulullah." Suatu hari, Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama Abu Bakar. Malaikat Jibril melihat pakaian Abu Bakar dengan banyak tambalan. Malaikat Jibril pun bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa aku melihat Abu Bakar memakai pakaian yang penuh dengan tambalan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Karena ia telah memberikan hartanya kepadaku sebelum kemenangan Makkah." Malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam untukmu." Lalu dia berkata kepadamu, "Apakah Abu Bakar ridho kepada Allah?" Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan apa yang disampaikan malaikat Jibril, Abu Bakar menjawab, "Apakah aku harus marah kepada Tuhanku? Aku benar-benar ridho kepada Tuhanku. Aku benar-benar ridho kepada Tuhanku. Aku benar-benar ridho kepada Tuhanku." Berulang kali Abu Bakar mengatakan keridhoannya. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, umat Muslim mencari orang yang terbaik di antara mereka untuk diangkat sebagai pemimpin. Mereka tidak menemukan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun diangkat menjadi khalifah atau pemimpin bagi kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi. Abu Bakar menjalani tugasnya dengan sungguh-sungguh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, banyak terjadi perlawanan yang dilakukan oleh penduduk. Dengan kebijaksanaannya, Abu Bakar mendamaikan mereka yang bermusuhan. Ia juga melawan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Pekerjaan terbesar yang dilakukan Abu Bakar adalah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Ia dibantu para sahabatnya Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Lembaran-lembaran Al-Quran tadi disimpan di rumah Ummul Mukminin, Hafsyah. Sampai pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lembaran-lembaran disatukan menjadi buku seperti yang saat ini sering kita baca. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Abu Bakar, karena dialah yang paling besar jasanya dalam pengumpulan Al-Quran." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan lebih 10 hari. Memiliki 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Aisyah, dan Asma. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meninggal tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, hari Senin malam Selasa, antara Maghrib dan Isya. Saat ia dimakamkan, salah satu putrinya, Aisyah, berdiri dekat kuburannya sambil berkata, "Allah menyinari wajahmu dan mensyukuri amal usahamu yang soleh. Engkau merendahkan dunia dengan hidup membelakanginya, dan engkau memuliakan akhirat dengan hidup menghadapinya. Bencana paling besar sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kematianmu, dan musibah terbesar adalah kepergianmu. Al-Quran menjanjikan sebaik-baik hiburan bagimu dan sebaik-baik pengganti darimu. Aku akan memohon janji Allah dengan limpahan kesabaran, dan dengan ikhlas aku akan memohon pengampunan bagimu. Wallahu alam bisawab." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menginspiratif dan menggugah ghirah kita semua. Semoga bermanfaat. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah-salah tentunya dari diri pribadi ini, yang dhaif atau lemah, fastabiqul khairat ihdinas syiratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.